Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Bakusala Jundi. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran, yaitu menjelaskan 4 teori pembelajaran dari masing-masing tokoh. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Penggagas teori belajar behaviorisme adalah Gegner Berliner. Teori ini menekankan tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Di dalam perkembangannya, di teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh besar terhadap tujuan, peningkatan teori dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Menurut teori behaviorisme, seorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku setelah mengalami proses pembelajaran. Jadi belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Yang kedua adalah teori kognitif. Teori kognitif dikembangkan oleh psikologi dari Swiss bernama Jean Piaget. Teori kognitif membahas tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Inti dari konsep teori kognitif ini adalah bagaimana munculnya dan perolehnya skema atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungan dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memakai informasi secara mental. Yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Dilihat dari maknanya, konstruksi berarti membangun. Dapat diambil kesimpulan bahwa teori belajar konstruktivisme adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Lanjutan dari teori belajar konstruktivisme adalah pembelajaran konseptual. Manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Yang terakhir adalah teori humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini disebabkan karena humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga memiliki tujuan untuk membangun kepribadian siswa dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Guru atau pendidik yang menerapkan teori humanistik akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh siswa. Kemampuan positif akan dapat membangun atau mengembangkan emosi positif pada siswa. Mungkin segitu saja video dari saya tentang mengenai teori pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.